Halo teman-teman, perkenalkan saya Madori Haralaksita Arta dari Sekolah SMP Bali Public School. Kali ini saya berada di daerah Gianyar, di mana hari ini juga saya akan mendatangi rumah-rumah dari tokoh-tokoh pedalangan yang ada di Gianyar, mulai dari junior hingga senior. Untuk itu teman-teman, yuk ikuti perjalanan saya. Teman-teman, kita sudah berada di salah satu rumah tokoh dalang cilik, yaitu Niputu Agastya Cahya Artana. Swastiastu. Om Swastiastu Kak Ori. Apa kabar Kak? Silakan duduk. Baik, terima kasih atas waktunya Agas. Kak Ori juga mohon maaf kalau mengganggu waktunya sebentar ya. Iya Kak. Karena Kak Ori juga ingin bertanya nih, karena Kak Ori penasaran juga tentang perdalangan ini di zaman digital dan zaman Gen Z saat ini. Nah, pertanyaan yang pertama, Kak Ori pengen menanya nih, dari siapa Agas mengenal tentang dalang atau wayang ini? Agas itu lihat di TV dari CD kasetnya. Itu namanya dalang wayang cengblong, makanya Agas suka sama wayang karena bentuknya unik, warnanya cerah. Oh, nah bagaimana Agas mulai menekuni tentang perdalangan dan perwayangan ini? Dulu tuh Agas tuh suka main-main wayang, ya. Terus kan sampai suka tuh main wayang, terus minta dicariin guru sama bapak ibu. Terus dicariin gurunya, guru dalang juga dia. Oh, kalau boleh tahu gurunya Agas dulu siapa namanya? Namanya tuh Pak Sire. Oh, dalang Pak juga. Sire. Nah, Agas kan juga sebagai dalang. Terus Agas bisa nggak membuat wayang? Bisa. Gimana caranya? Itu tuh awalnya tuh dari kulit sapi. Itu tuh diolah jadi kulit untuk wayang itu. Ya, Terus kan dipilih. Ada yang kan kalau kulit sapi itu ada yang tebal, ada yang tipis. Dipilih kalau misalnya tokohnya baik atau mengandung ajaran dharma itu pakai kulit tipis. Kalau mengandung ajaran adharma itu yang jahat tuh pakai kulit tebal. Kan udah dipotong kulitnya. Terus nanti itu ada wayang yang sudah jadi, terus ditempel wayang jadinya sama kulitnya, terus disinarin ke matahari kan tembus tuh, langsung disket menyesuai bentuknya. Kan sudah disket, terus nanti diukir, dipahat, ada pahatnya, ada 25 pahat, kan sudah diukir tuh, langsung diwarnain sesuai payas-payasannya, emas-emasannya. Nah, Agas belajar wayang tuh, belajar buat wayang itu belajar dari mana? Oh, sendiri, lihat di YouTube, tapi kadang-kadang kan diajarin juga sama gurunya. Pak Sire juga? Iya. Oh alah, ya. Nah, sebelum Agas pentas wayang atau dalang ini, apa yang pertama kali Agas lakukan untuk persiapannya? Agas tuh nyiapin di mental dulu, sembayang di rumah, di sanggahnya Agas, minta nunas taksu biar lancar pertunjukannya. Kalau disiapin dulu wayangnya, gendernya disiapin. Kalau misalnya Agas ngewayangnya tradisional, pakai api. Kalau modern tuh pakai lampu. Iya. Terus nanti itu nanti disembayangin wayangnya sama gurunya Agas karena Agas masih kecil. Kak Ori kan pernah dengar tentang wayang sapu leger. Nah, wayang sapu leger tuh kapan aja sih dimainkan? Pada saat orang itu yang lahir di wuku wayang, harus dia kan nontonan di wuku wayang, harus dibayangin pakai sapu leger, wayang sapu leger. Oh gitu, ya. Cuma Agas belum bisa ngewayang sapu leger. Tapi Agas sudah pernah lihat gurunya Agas ngewayang sapu leger. Oh gitu. Bagaimana perasaannya Agas setelah menampilkan suatu pentas dalang? Bangga, seneng. Terus? Rasanya
sudah menghibur orang dengan jenaka-jenaka wayangnya. Nah, selanjutnya nih Agas, apa pesannya Agas untuk teman-teman kita yang di rumah? Nah, kita tuh sebaiknya melestarikan budaya Bali agar dia tuh tidak punah atau pupus, tapi tetap berkembang sampai zamannya. Agas, Kak Ori boleh lihat gak gimana sih Agas main gender sama main wayang itu? Oh, boleh, bisa kok. Oke. Bangunan ribuan kain doh sawire subot atas lemah masa dewek wake nanang masa dewek wake nanang kade nak kakul man boleh tungi jikat dini dah marah gen wake kat dini nang marah gen. Nah, pang gitu bodoh, pang sing cai, kalangi kedes. Wake nanang, kengken ya kedes. Semangat nak bebangun yuk, kondendak, ide sangyang surya nih, bebangun yuk. Nanang, udah jadi, wake akar bangun semangat. Kamilah wake mengendeng. Gendeng apa tuh dah? Mik yang lu mahem pugan. Oh tuh jingang dah. Oh wasin tuh nak lo deh coba jaga mengkedang dah. Ayah nih. Dap-dapan, oke dah. Teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Agastya. Untuk selanjutnya, mari kita datangi atau mengunjungi rumah Bapak Sirel. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di rumah tokoh dalang yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Wayan Sirel. Om Swastiastu, Pak Ire. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Madori. Hari ini saya ingin menanyakan berbagai hal terkait tentang pedalangan di era digital dan zaman Gen Z saat ini. Wah, terima kasih Dek Madori. Pada kesempatan ini sudah mau bertanya tentang
apa namanya, kebudayaan yang memang betul-betul klasik ya. Iya. Dunia pewayangan itu kebudayaan yang sangat tua, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, para leluhur kita. Nah, jadi bisa diulang nggak pertanyaannya tadi? Pertanyaannya itu ada, kita ketahui bersama nih, Ya. dalang itu sangat erat kaitannya dengan wayang. Sebenarnya dalang itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Jarang biasanya seperti anak muda sekarang mau menanyakan hal-hal tentang spesifik tentang dalang ya. Jadi setahu Bapak ya, dari Pak Sire, dalang itu adalah sebutan orang yang memainkan wayang. Oke. Jadi kalau adik Maduri bisa memainkan wayang, bisa juga disebut dalang. Ya. Oh, Ya. iya. Nah, jadi dalang itu adalah seorang yang bisa memainkan wayang dan mengetahui berbagai karakter di dalam pewayang itu sendiri. Oh, Ya. baik-baik. Selanjutnya, sebagai dalang kan harus bisa mempermainkan banyak peran ya. Nah, itu bagaimana ya cara belajarnya? Kalau masalah belajar, yang pertama itu yang terpenting di dalam pembelajaran untuk menjadi seorang dalang itu adalah niat. Niat, iya betul. Niat dan ketulusan. Iya. Kalau kita udah ada niat, dalam artian niat itu kita bangun dari diri sendiri. Nah, jadi seolah-olah kita itu mencintai dunia pewayangan. Kalau niat sudah tidak ada, apapun yang kita lakukan bukan hanya di dunia pedalangan. Suatu pekerjaan yang apapun itu kalau tidak ada niat, pasti tidak akan berhasil. Ya, jadi niat yang pertama. Iya. Nah, jadi di dalam mempelajari karakter dalam pewayangan itu banyak karakter yang bisa kita pelajari. Nah, dalam tanda kutip kalau di dalam cerita pewayangan biasanya kita ada dualisme karakter baik dan tidak baik, seperti dharma dan adharma. Nah, jadi kedua karakter itu tidak boleh hilang salah satu. Jadi ketika dharma dimunculkan, tanpa adanya dharma tidak ada suatu pembentukan kekuatan yang sangat luar biasa. Gitu, ya. Nah, jadi kalau mempelajari masalah karakter banyak, dan bahkan di dalam karakter pewayangan itu banyak kita bisa pakai cerminan dalam hidup kita sekarang ini. Ya, itulah hebatnya para leluhur kita yang memiliki lokal genius yang sangat luar biasa, sehingga pewayangan dari dulu sampai saat ini masih tetap digemari. Nah, tidak punah lah. Karena apa? Karena di Bali itu kan dikenal dengan adanya upacara seremoni spiritual. Ya. Jadi pertunjukan wayang itu adalah bagian dari upacara. Kemudian upacara itu juga memberikan kontribusi terhadap pertunjukan wayang. Nah, jadi sehingga pertunjukan wayang dan upacara itu seperti punya lingkaran yang kuat. Nah, jadi semasih kita menjalankan swadharma kita sebagai umat Hindu khususnya, untuk menjalankan dharma kita sebagai umat menjalankan upacara, bahwa dunia pewayangan itu tidak akan hilang. Ya, seperti itu. Oh iya. Berarti pewayangan ini seperti mencerminkan kehidupan manusia sehari-harinya juga. Iya, bisa dipakai cerminan. Oh, ya. baik. Karena banyak karakter masyarakat atau orang-orang pada saat ini itu tidak terlepas dari karakter wayang itu. Padahal wayang itu kan sudah dari dulu kan. Iya. Jadi sehingga orang ini dia jujur, kok ini seperti ini, tokoh wayang ini gitu. Orang ini dia pintar bersilat lidah, akalnya banyak, kok seperti wayang ini gitu misalnya. Jadi dalam pewayangan itu sudah banyak karakter-karakter yang dicerminkan, dan itu pun banyak juga tertularkan untuk ada pengaruhnya pada masyarakat ini. Ya. Karena banyak yang
cerita perwayang ini Ya. mencerminkan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Bisa diceritakan awal mulanya sejarah wayang itu, Pak? Oh ya, kalau masalah sejarah wayang ya, kalau Pak Sira sih, kalau yang pastinya sih nggak tahu sekali, cuman pernah dengar sih bahwa wayang itu terlahir, kalau dari segi kata wayang itu bayangan. Nah, jadi bayangan di mana dulunya para leluhur kita kedekatan setelah punya saudara yang meninggal. Nah, jadi kedekatannya masih dengan orang yang meninggal itu masih dianggap dekat lah hubungannya. Makanya di dalam pelaksanaannya, apabila teringat kembali kepada para leluhur yang telah meninggal itu, maka diadakanlah diwujudkan leluhurnya itu dengan wujud wayang. Nah, jadi secara tidak langsung memohon supaya leluhurnya itu atau orang yang sudah meninggal itu bisa datang dan bisa diajak berkomunikasi, atau mungkin ada memberikan suatu inspirasi tentang kehidupan. Nah, jadi lama-kelamaan wayang itu adalah suatu bayangan, di mana kita kembali seperti Maduri tadi tanya, kita akan menemukan karakter juga di sana. Ketika karakter para leluhur kita seperti apa, nah itu mungkin itu harapan dari penerusnya untuk bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh para leluhur mereka yang sudah meninggal. Oh, begitu. Iya. Lah, selanjutnya wayang kulit ini tokohnya itu kan diambil dari mana? Apakah dari cerita legenda atau dewa-dewi Hindu di mana gitu? Nah, jadi pertanyaannya bagus sekali ini, nyambung kelihatan. Bagus ini cara nanyanya, pintar sekali. Tadi kan asal mulanya wayang kan sudah Maduri tanyakan kepada Pak Sira. Nah, jadi ketika perjalanan para leluhur kita itu dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, misalnya dari India, cerita Mahabharata, Ramayana kan dari India. Nah, itu kebudayaan yang ada kita punya itu tidak dimusnahkan, bahkan itu diangkat. Misalnya dari India kita perjalanan Wedanya setelah memasuki kehidupan peradaban Hindu, jadi semua budaya lokal di Indonesia itu tidak dihilangkan, justru itu diadopsi, dipadukan, gitu, disinergikan. Nah, jadi sehingga pertunjukan wayang yang tadinya itu adalah suatu penghormatan terhadap leluhur, akhirnya menjadi suatu seni pertunjukan, jadi seni entertainment dengan mengambil cerita Ramayana. Nah, itu menceritakan perjalanan Rama di tengah hutan bersama Dewi Sita. Kemudian ada lagi cerita Mahabharata menceritakan tentang keluarga besar Kuru yang terbagi menjadi dua pihak, yaitu Wangsa Kurawa dan Wangsa Pandawa. Nah, mungkin Dek Maduri sudah pernah dengar, sudah pernah menonton cerita Mahabharata lewat TV ataupun membaca lewat buku. Nah, jadi cerita Mahabharata dan Ramayana itu seperti milik kita, seperti milik orang Hindu, seperti milik orang Bali lah. Sehingga begitulah menyatunya dengan kebudayaan kita, dengan adanya pengaruh cerita-cerita yang berbobotkan nilai filsafat dan yang sangat luar biasa itu, sehingga menjadi satu kesatuan. Istilah kalau Bali ini kan meshurupan, sudah menjadi satu dia. Jadi sulit untuk dilepaskan gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Sira sambung sedikit, bukan hanya wayang itu mengambil cerita dari Mahabharata dan Ramayana saja. Kemudian para leluhur kita lagi lokal jeniusnya sangat luar biasa, ya, brilian sekali pikirannya. Terciptalah wayang Celonarang yang memanggil lakon black magic itu, Celonarang itu ya, ditransformasi dari drama, ditransformasi ke dalam bentuk wayangan. Kemudian ada wayang Arja yang diciptakan oleh Bapak Pak Sira sendiri, almarhum Pak Sije, diciptakan
kemudian ada wayang Prembon, ada wayang Babad. Wayang Babad itu menceritakan tentang cerita-cerita Raja Bali. Ada wayang Tantri dengan menceritakan tokoh-tokoh binatang. Pokoknya tidak habis-habisnya gini. Leluhur kita memiliki lokal jenius dan mengangkat budaya-budaya lokal dipadukan dengan budaya-budaya dari Nusantara, bahkan dari India dan dari daerah-daerah lainnya. Oh, okay. Dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Siro tadi, sepertinya sudah menjadi tokoh dalang ini udah bertahun-tahun ya berpengalaman. Oh, kalau Pak Siro sendiri menjadi dalang gitu, artinya itu di tahun berumur 10 tahun. Ya. 10 tahun tuh. Ya, kalau nggak salah itu baru kelas 4 ya. Belajarnya dari umur 10 tahun. Nah, kemudian terus diajari sama almarhum Bapak Dewato Madesijo. Kemudian kalau nggak salah itu di tahun 1988 Pak Siro ikut sebagai peserta dalang cilik mewakili Kabupaten Gianyar. Ya, jadi waktu itu Kabupaten Gianyar mengirim 3 peserta. Pak Siro sendiri, ada teman lagi Sukawati yang bernama Pak Ketut Sudiano sama Iwayan Warga. Nah, jadi pada saat itu Gianyar menyabet juara 1, 2, 3. Yang juara 1 dari Sukawati, juara 2 dari Sukawati, juara 3 Pak Siro. Itu dikelompokkan ke dalam kelompok A. Gitu. Nah, kemudian berlanjut. Kemudian diajaklah kita ke Jakarta di Gedung Senawangi. Kita diperkenalkan dengan para dalang-dalang yang ada di Jawa. Gitu. Dan sekaligus kita juga pentas di sana dengan mengajak para tokoh-tokoh dalang-dalang yang sudah senior yang berada di Bali. Termasuk juga almarhum Pak Sijo juga ikut ke sana bersama Pak Siro gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana persiapan Pak Ire sebelum memulai pentas wayang? Waduh, ini luar biasa ini Madori, seolah-olah Madori itu udah tahu gimana sebagai seorang dalang. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Dek Madori itu detail jadinya. Jadi biar dikupas habis lah, artinya tidak hanya tahu apa itu wayang, bagaimana karakter wayang, juga yang paling penting dalam hal ini bagaimana seorang pemain atau pelaku dalang itu mempersiapkan diri dia sebagai dalang. Nah, itu jauh lebih penting gitu. Nah, jadi kan itu yang ditanyakan tadi ya. Ya, persiapan tuh. Kalau persiapannya, kalau dari segi teknik dulu ya, dari segi teknik kita seorang dalang. Nah, dulu kan Pak Siro itu diajari sama Bapak sini kan. Waktu itu pembelajarannya sangat disiplin dan keras. Jadi kalau dikasih tahu nggak bisa berkali-kali kasih tahu, marah itu kakaknya. Bahkan bisa dipantang gitu sama wayang. Kapok gitu. Ya, jadi pada waktu itu memang pembelajarannya sangat disiplin dan keras. Jadi pertama dulu untuk menjadi seorang dalang, nah itu kan pada waktu itu kan umur Pak Siro 10 tahun kan? Iya. 10 tahun. Jadi dari segi teknik dulu diajari bagaimana menjadi dalang, bagaimana bisa memainkan wayang, bagaimana caranya menggerakkan wayang, gitu. Bagaimana caranya olah vokal, bagaimana caranya menggending gitu. Teknik-teknik itu semua diberi oleh PK. Nah, kemudian bagaimana suaranya biar keras. Bahkan dulu Pak Siro pernah diajari berteriak-teriak itu di Awongan. Tahu Awongan? Sih nggak tahu ya. Terowongan. Terowongan tapi ada airnya. Itu kalau di Bali itu Awongan namanya. Bendungan kayak bendungan itu. Di sana teriak-teriak. Istilah Bali ini gelur-gelur. Biar suaranya lauh. Kalau lauh itu bahasa Indonesianya los. Ya, semacam los tapi ada gaungnya dia. Arti bergema dia gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu pembelajarannya. Kadang-kadang diajak ke pantai,
Di sana kita teriak-teriak seperti orang gila itu. Bagaimana bisa mengatasi suara ombak. Gitu. Nah, kalau zaman dulu itu kan tidak ada elektronik yang canggih kan, tidak pakai mic itu nggak ada. Itu harus memang totalitas kita, suara kita ya, suara kita secara original. Tuh. Kalau sekarang kan dalang sekarang manja karena ada pengeras suara kan. Ya. Nah, jadi terus bergulir berjalan, pekaknya mengajari Pak Sire. Nah akhirnya proses itu tidak mengkhianati hasil. Akhirnya di tahun 1988 seperti Pak Sire bilang tadi, pernah mewakili Gianyar itu adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa dan diapresiasi oleh Pemda Gianyar, diberikan piagam. Nah, piagam sebagai dalang cilik kelompok A sebagai juara 3. Nah itu secara anunya. Kemudian memainkan wayang. Nah, yang paling Pak Ira ingat itu di dalam memainkan wayang, seorang dalang itu harus menguasai 5 aspek seni, elemen seni itu. 1 seni tari, kemudian seni olah vokal, kemudian seni kerawitan, kemudian seni megegendingan, kemudian seni antawacana. Jadi kelima aspek itu suatu pendukung yang kuat ketika kita akan melakukannya itu sebagai seorang dalang. Nah, jadi tantangannya sangat luar biasa. Tapi pada saat itu Pak Ira jalani aja tanpa ada rasa mengeluh. Nah, walaupun kadang-kadang ada capek karena udah suka. Iya, seperti Pak Sire bilang tadi, ada niat, udah suka dan dibimbing oleh orang tua. Padahal kita pada masa-masa itu kan masih senang bermain dengan teman-teman. Benar. Masih senang main kelereng, main karet-karetan itu. Apalagi tiap jam 5 itu nonton film kartun itu di TV. Jadi itu dilemanya, kadang-kadang diajak latihan males gitu. Lagi dimarahi gitu. Pokoknya perjalanannya sangat dinamis, lagi ada suka, ada duka, ada marah, itu macam-macam. Nah, jadi itu secara kalau menurut pekaknya itu ajarannya, kita disuruh belajar wayang dulu. Nah, setelah itu baru kita dibimbing secara spiritualnya. Nah, jadi kalau pertama-tama begitu karena pekak itu begini, kalau istilah Bali-nya maro nak muruk wayang, begitu mulai belajar wayang sudah diberikan yang sulit-sulit, berarti bisa-bisa nanti yang belajar wayang itu bosan dia, takut gitu. Katanya ada boleh kecil-kecil bermain wayang, nggak boleh. Nah kalau semua dibilang seperti itu, nanti siapa yang melestarikan seni kan susah gitu. Jadi spiritualnya itu belakangan. Nah, spiritualnya belakangan. Nah, Pak Ira lanjut dikit. Setelah itu baru menginjak Pak Sire itu SMP, itu diberikanlah bagaimana caranya ngantar bencana gitu, mengaturkan sajian kecil gitu. Nah, kemudian setelah itu ada memang suatu ugar-ugar atau hukum. Kalau kita menjadi seorang dalang itu harus paham betul dengan yang namanya Dharma Pewayangan. Dharma Pewayangan itu artinya, Dharma itu adalah ketentuan yang harus dilaksanakan ketika kita menjadi dalang. Nah, di sana telah dimuat, pokoknya banyak mantra lah, banyak mantra. Kalau kita mau berangkat wayang, ini mantranya. Pokoknya banyak mantranya itu ya. Ya seperti itu ya. Berarti tadi persiapannya tuh ada, kalau nggak salah saya rangkum ini tuh ada 3. Yang pertama secara mental. Ya, mental. Yang kedua istilah kerennya skill. Ya, skill. Yang ketiga secara spiritual, yang paling terakhir. Nah, itu dipadukan, benar sekali itu apa yang bilang Dek Mandori. Kalau itu kita udah padukan apa tadi, skill, spiritual sama mental, itu akan setelah itu dipadukan ketiga itu akan memunculkan aura atau kekuatan yang baru. Ketika itu bisa kita padukan, istilah Bali kemusurupan, muncullah yang namanya taksu. Nah, taksu itu tidak akan turun ketika kita tidak belajar. Nah, taksu itu kan sinar.
ketika kita belajar dengan giat, dibarengi rasa syukur, mohon izin kepada yang taksu atau yang memang betul-betul dewa yang berprofesi sebagai dewa pewayangan. Jadi sehingga muncullah yang namanya taksu. Gitu. Selanjutnya adalah selain sebagai dalang, Ya. apakah Pak Sira bisa membuat wayang, dan apa yang melatar belakangi Pak Sira membuat wayang? Yang melatar belakangi yang membuat wayang itu sebelumnya mungkin Pak Sira lagi cerita ya. Iya. Itu semua dorongan dari bapaknya Pak Sira, Bapak Kak Sija. Kalau bahasa Balinya gini dia dulu. Yang cai kalau dari dalang, kalau kamu ingin jadi dalang gitu. Iya. Ci harus bisa ngewayang. Kamu harus bisa membuat wayang. Ci harus bisa menggambar lah. Kamu harus bisa main gambar. Karena di dalam wayang itu tidak paham dengan ilustrasi musik. Karena kita akan menarikan wayang. Itu kan menarikan wayang. Harus menikmati musik juga. Walaupun karena jauh lebih sulit menarikan wayang daripada menarikan diri kita sendiri. Kalau menarikan wayang itu kan benda mati kan. Iya. Jadi kita harus mentransformasi kekuatan kita, gaya tari kita kepada benda mati ini, yaitu wayang. Gimana biar biasa dia hidup. Sehingga konteksnya nanti kepada penonton pun ikut terharu. Seolah-olah bukan dalang yang dilihat, tapi wayangnya yang dilihat, benda mati itu gitu ya. Jadi kita mentransformasi keahlian kita, kekuatan kita kepada wayang yang benda mati itu. Kemudian itu bukan satu keharusan ya, seorang dalang itu harus bisa buat wayang. Bukan satu keharusan, tapi alangkah baiknya kalau seorang dalang itu bisa membuat wayang. Jadi kita tahu bagaimana proses membuat wayang itu sulitnya luar biasa. Jadi ketika kita memainkan wayang, kita bisa lebih berhati-hati dalam memainkan wayang biar tidak cepat robek gitu. Kalau kita nggak tahu proses pembuatan wayang, kita mainkan wayang dengan asal-asalan, tidak dikontrol, hancur wayangnya kan. Seperti itu. Nah, samping itu juga kita mendalami karakter wayang itu sendiri. Ketika kita buat dari nol, dari nyakit, kemudian dari ngukir di kulit, kemudian kita kasih warna, sehingga kita itu memanusiakan wayang itu sendiri, memberikan kekuatan kepada wayang itu, sehingga wayang itu setelah selesai hidup dia. Hidup karena kedekatan auranya kita pada waktu pembuatan. Keren sekali. Itu seorang dalang bukan satu keharusnya, Pak, iris bawah lagi. Itu kalau sebaiknya gitu. Lebih baik biar bisa. Karena apa? Karena menyatu dia nanti. Perjalanan aura kita sebagai seorang dalang itu akan menyatu apabila kita membuat wayangnya, kita pakai sendiri hasil dari pembuatan wayang itu sendiri. Ya. Selanjutnya saya pernah mendengar wayang Sepuluh Leger itu apa ya Pak? Oh, bukan Sapuh Leger, Sapuh Leger. Ya. Sapuh Leger. Ya. Tapi leger itu legad juga, boleh juga dibilang sapuh leger. Sapuh leger. Jadi sapuh itu kan, kalau Madori pernah dengar orang kata-kata nyapuh. Nyapuh itu berasal dari sapuh, itu berasal dari sapu. Jadi kegunaan sapu itu kan membersihkan kan. Nah, jadi sapuh leger atau sapuh legad. Jadi sapuh itu pembersih, legad itu cuntake. Jadi legad itu seperti kotor masih gitu. Nah, dalam konteks wayang Sapuh Leger itu bukan kotor-kotor kita kena debu, bukan itu. Itu istilahnya kotor itu menyalahi kelahiran. Misalnya biar Dik Madori paham, ketika orang yang dipentaskan wayang Sapuh Leger, karena orang tersebut terlahir di buku wayang. Buku wayang karena apa? Karena
menurut cerita Siwa Tatwo ya, bahwa yang terlahir di dalam kurun rentan waktu Uku Wayang itu adalah Dewa Kala, anaknya Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa pun memberikan semacam aturan kepada anaknya Dewa Kala, siapapun nanti yang terlahir di dalam Uku Wayang itu bisa kamu makan karena sudah menyamai kelahiran dirimu. Nah, gitu kan Dewa Kala Batara Kalap oleh Dewa Siwa. Nah, pada saat itu pas kebetulan adiknya Rari Kumara dari Dewa Kala, anak Dewa Siwa yang bernama Rari Kumara, pas lahirnya di Uku Wayang. Ya. Jadi karena Dewa Kala itu teringat kembali kepada bisamonya bapaknya itu Dewa Siwa, siapapun yang terlahir dalam Uku Wayang itu berhak harus dimakan. Makanya dikejarlah Rari Kumara, kemanapun dikejar oleh Dewa Kala. Nah, jadi kembali ke wayang Sapuh Leger. Sapuh Leger itu sapuh pembersihan, leger itu legat, kecundakan, artinya dalam konteksnya pertunjukan wayang Sapuh Leger itu dalam artian tidak kotor-kotor kena debu, itu menyalahi salah wedi namanya, salah wedi ya, arti salah kelahiran. Nah, jadi perlu ada pengeruatan dari jero Mangkudalang. Nah, karena di dalam cerita itu ada dil-dilan dari dalang dengan Batara Kala. Nah, mungkin Pak Ira cerita sedikit ya, biar adik Madori paham juga. Nah, ketika Rari Kumara dikejar oleh kakaknya mau dimakan karena menyamai kelahirannya. Nah, kemudian di suatu negara namanya, kalau nggak salah itu lupa Pak Sira. Nah, di suatu negara ya, artinya di dalam cerita wayang itu ada raja yang akan melaksanakan upacara. Nah, upacara kemudian diadakanlah pertunjukan wayang di tempat itu. Wayangnya begitu mulai, datanglah Rari Kumara, dikejar sama kakaknya Dewa Kala, mau dimakan. Mintalah pertolongan kepada Ki Dalang yang sedang main wayang. Tolonglah saya, Ki Dalang, saya dikejar oleh kakak saya, mau dimakan. Ya kalau begitu, sini aja, ngumpet di bungbung gener, itu kan ada gener, itu kan ada bambunya. Nah, di sana masuk, disuruh ngumpet. Nah, kemudian datanglah Dewa Kala. Perasaan Dewa Kala udah curiga sama pertunjukan wayang, jangan-jangan adiknya Rari Kumara berada atau sembunyi di sini. Kemudian setelah dicari-cari nggak ada. Nah, karena perjalanan Batara Kala itu dari pagi sampai malam untuk mengejar adiknya tidak diketemukan, akhirnya lapar dia. Lapar karena tidak makan tidak minum udah kesal ya. Akhirnya kan ada sesajen Banten wayang itu, itulah yang dimakan oleh Batara Kala. Apalagi kalau Banten itu kan ada lauknya, ada ayamnya, ada buahnya, ada jajannya, sehingga Batara Kala itu merasa lapar dan tanpa seizin Ki Dalang dimakan sajiannya itu. Nah, setelah dimakan, marah Ki Dalang, loh Batara Kala, kenapa kok sajian saya dimakan? Nanti kalau saya selesai wayang, apa yang saya aturkan kepada Dewa Wayang? Dewa Wayang pada saat itu adalah Dewa Iswara. Nah, kemudian kalau tidak itu dikembalikan sajian wayang ini, saya akan laporkan Anda kepada Dewa Siwa dan saya sendiri punya kewenangan memastu Anda. Pastu itu apa ya Pak Sira? Oh, pastu ya, maaf, itu kan bahasa Bali ya, Pak Ira pakai. Pastu itu adalah kutukan. Nah, dikutuk misalnya kalau seseorang yang marah di luar kendali, kadang-kadang keluar kata-kata yang mengutuk itu bahaya itu. Nah, ketika Ki Dalangnya marah seperti itu, Batara Kalanya takut, merasa bersalah gitu. Walaupun Batara Kala pada saat itu anak Dewa Siwa yang kesaktiannya luar biasa, tapi ketika dia melakukan kesalahan, takut. Akhirnya kalau tidak Batara Kala kembalikan sajen wayang ini, saya marah. Dan saya bisa mengutuk Batara Kala. Oh, ampun Ki Dalang, janganlah saya dikutuk.
apa yang bisa saya perbuat untuk mengembalikan sajian wayang ini, begitu. Begini aja, gampang aja, kembalikan sajian yang sudah Bathara Kala makan, gitu kan. Ya. Waduh, kalau itu disuruh kembalikan, Bathara Kala nggak bisa buat Banten. Gimana caranya buat Banten kalau beli Banten? Tokonya udah gitu. Kalau dibawa ke lucu di jognya, tokonya sudah tutup, di mana Bathara Kala beli buah kan nggak bisa gitu. Nah, terus apa solusinya? Gitu kan oleh Ki Dalang. Begini aja, Bathara Kala gitu. Nah sekarang Bathara Kala mohon maaf kepada Ki Dalang. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya telah memakan sajian dari pertunjukan wayang ini. Nah kemudian Ki Dalang pada saat itu teringat kepada Rari Kumara yang masih sembunyi di bumbung gender itu. Secara singkat, secara spontan Ki Dalang berpikir, gimana caranya biar bisa menyelamatkan Rari Kumara. Sebenarnya Ki Dalang itu adalah suruhan Dewa Siwa, ayah dari Bathara Kala, biar semua terselamatkan gitu. Nah, kemudian begini Bathara Kala gitu Ki Dalang, bagaimana kalau orang yang terlahir di Ukowayang itu setelah diadakan wayang yang bernama wayang Sapu Leger dan diperciki tirta oleh Ki Dalang, yang diargo oleh Ki Dalang, Bathara Kala tidak boleh memakan orang yang sudah mendapat tirtan Ki Dalang. Iya. Jadi dengan prasarana pertunjukan wayang yang dinamakan pertunjukan wayang Sapu Leger. Nah, jadi di sana deal-dealan, ada perjanjian di kedua belah pihak antara Bathara Kala dan Dalang. Tidak boleh memakan orang yang terlahir di Ukowayang setelah diperciki tirta Ki Dalang dan sudah diadakan pertunjukan wayang Sapu Leger. Nah, kemudian, kalau begitu apa yang saya makan kan gitu Bathara Kala, karena jatah makannya sudah ada pengampun, udah dibatasi udah Ki Dalang. Kemudian, nah oke, Bathara Kala nerima apapun keputusnya gitu. Tapi berikan juga Bathara Kala sajen. Di sana ada sajen Tadah Kala, Kala Melaradan. Itu tukang Banten yang tahu. Tukang Banten Babangkit, ada pokoknya macam-macam gitu. Seperti itulah. Kemudian, oke, kalau memang sudah begitu, tolong pegang janji Bathara. Jangan sampai ini janjinya dilanggar lagi. Kemudian akhirnya Bathara Kala pulang ke surga. Akhirnya Rari Kumara terselamatkan. Nah, sampai saat ini pertunjukan wayang Sapu Leger itu masih eksis. Masih eksis karena banyak sekarang masyarakat yang lahir di Ukowayang. Ya banyak. Kadang-kadang ada mungkin di Madori dengar ada wayang Sapu Leger masal gitu, macam-macam. Nah, jadi kemarin aja Pak Siro itu wayang Sapu Leger juga di Bono, karena ada orang yang terlahir di Ukowayang. Nah, jadi itu sekilas penjelasan secara singkat dulu mengenai wayang Sapu Leger. Tapi sebelum itu kalau boleh tahu kenapa ya Dewa Siwa memberikan atau memperbolehkan anaknya untuk memakan seseorang ya, dalam yang kelahirannya dalam Ukowayang? Oh ya, begini nanti ini bagus pertanyaannya, beruntun jadinya. Jadi lagi Pak Yasira cerita, masih ada waktu ya? Boleh. Masih ada. Begini, nah dulunya awal dari bencana ini itu akibat dari keteledoran Dewa Siwa juga. Nah, pada saat itu menurut Pak Ira dasari dulu cerita Pak Siro ini, menurut
lontar Siwatadua ya. Jadi pada saat itu pada sasih-sasih kelima itu Dewa Siwa dan Dewi Uma itu dengan menunggangi Lembu Nandini, istilahnya seperti kita itu bertamasya itu. Kalau di bahasa Kawinya Manjang Sano namanya. Bertamasya, melihat-lihat keadaan, karena beliau adalah dewa tertinggi kan. Jadi wajar beliau turun ke dunia untuk melihat dunia dan isinya. Kemudian lancong ke gunung, dilihat di gunung aman, dilihat di hutan juga aman, di daratan aman, nah sampai ke laut. Nah ketika terbang Dewa Siwa bersama Lembu Nandini bersama Dewi Uma di atas laut, tiba-tiba ada hembusan angin yang kencang. Nah ketika itu kain dari Dewi Uma itu tersingkap, ya tersingkap. Akhirnya itu membuat Dewa Siwa seperti tergoda, jadi mau bercumbu rayu, diajak bercumbu rayu Dewi Uma, tapi Dewi Uma nggak mau, jangan Kanda, Batara Siwa, mohon ampun, kita ini kan dewa, nanti sesuatu yang kita lakukan secara tidak sadar atau secara hilap akan menimbulkan bencana. Tapi Dewa Siwa tidak mau, tidak ngubris apa yang menjadi penolakan dari Dewi Uma, terus digoda lah Dewi Uma. Akhirnya kama, kalau sekarang kan sperma. Kamanya Dewa Siwa keluar dan jatuh ke laut. Jusnya jatuh ke laut. Kemudian setelah jatuh ke laut, nah inilah yang namanya kamo itu atau sperma itu manik namanya, manik. Kemudian jatuh ke laut, diemban lah atau dipelihara oleh seekor ikan besar. Ya, kemudian dari yang kecil menjadi besar menjadi bola, kemudian menjadi bola api. Nah, jadi menjadi bola api. Kemudian dari bola api itu memunculkan hawa panas. Jadi hawa panas itu menyebar ke seluruh Mayapada itu sampai ke surga. Akhirnya Dewa Siwa juga merasa ada pertanda yang tidak baik, diutuslah Dewa Narada, Dewa Penasehat surga. Coba Dewa Penasehat turun ke dunia, mungkin ada sesuatu kehidupan yang baru sehingga menimbulkan suasana gerah baik surga maupun di Mayapada. Nah setelah dicek ternyata bola api itu yang menyebabkan. Nah diutuslah Dewata Nawasanga untuk memerangi, untuk membunuh bola api itu. Kemudian Dewa Iswara bersenjatakan dupa, ditembak manik itu, bola api itu bahkan tidak padam, justru membesar. Kemudian Dewa Wisnu dengan senjata cakranya setelah dipanah membesar dan senjatanya itu menjadi nyali. Dewa Wisnu kan empedu tuh. Jadi Dewa Wisnu kan warnanya hitam kan. Kemudian Dewa Brahma dengan senjata gadanya dibunuh itu maniknya itu tidak mati. Kemudian menjadi gada itu menjadi hati. Ya. Kemudian begitu seterusnya ke 9 dewa itu. Akhirnya setelah mau dibunuh ternyata tidak bisa terbunuh. Akhirnya manik itu menjadi raksasa yang besar sekali. Matanya besar, bertaring gitu. Kemudian seisi laut itu dimakan semua karena lapar ya. Kemudian penghuni laut yang bernama Dewa Baruna, wahai raksasa, janganlah kamu habiskan ikan-ikan yang ada di laut. Kalau ini dimakan, maka kehidupan tidak akan seimbang. Coba kamu ke surga, carilah ayah ibumu yang bernama Dewa Siwa. Nah, dicarilah ke surga, cari ke surga. Kemudian kan nyambung tadi ya pertanyaan dari apa tadi? Kenapa? Mengapa Dewa Siwa memperbolehkan? Oh, yang memperbolehkan. Nah, kemudian setelah itu karena raksasa itu sangat besar, Dewa Siwa pun terkejut tuh. Kok saya punya anak seperti ini? Oh, inilah akibat dari kelalaian saya, kecerobohan saya. Akhirnya
apa yang saya makan gitu, siapa nama saya, diberikanlah nama Dewa Kala. Kemudian diberikanlah kamu boleh makan ini, kamu boleh makan orang yang keluar tengah tepat atau matahari pas sandikala. Bukan pas lurus tuh, tegak lurus tuh. Tengah tepat namanya. Juga di sandikala juga di Demodori bilang benar itu. Kamu boleh makan orang yang tidur di sandikala, orang yang berpergian di sandikala. Kamu boleh makan orang yang mencaci maki orang tuanya. Kamu boleh makan orang yang tidak pernah sembahyang. Gitu. Akhirnya banyak orang dimakan oleh Bathara Kala. Kemudian sampai Bathara Kala itu menunggu orang yang sengaja untuk lewat di perempatan tengah tepatnya atau sandikala dimakan. Akhirnya itulah Dewa Siwa, boleh kamu makan itu. Kalau yang memang betul-betul orang-orang yang taat dengan ajaran agama, taat dengan aturan-aturan yang sudah aku berikan, kamu nggak boleh makan. Kemudian salah satunya dikasih juga, kalau ada orang yang lahir di Wuku Wayang, kamu boleh makan yang menyamai kelahiran dirimu. Gitu. Seperti orang-orang, kayaknya ada cerita wayang Sepoleger itu di sana. Di situ asal mulanya. Asal mula benang merahnya itu sudah ketemu. Iya. Jadi kan paham ya, adik Paham. Karena tadi sudah banyak percakapan tentang wayang, saya ingin bertanya bagaimana Pak Sira melihat generasi muda terhadap budaya pewayangan saat ini. Kalau perspektif Pak Sira ya, generasi muda pada saat ini, walaupun kita ada ada istilahnya zaman pembaharuan yang milenial itu, zaman elektronik lah yang canggih-canggih seperti ini, itu adalah membuat suatu tantangan. Tapi kalau perspektif anak muda di dalam menjalani seni pewayangan itu, menurut Pak Sira, kalau dulunya emang sedikit ya yang belajar tentang wayang, tapi sekarang justru sudah banyak. Bahkan seperti Agas itu yang kecil. Nah, kalau dulu Pak Sira kuliah di ISI, muridnya cuman ada 1 orang, 2 orang. Tapi sekarang udah banyak peningkatan. Bahkan anak-anak muda banyak sekarang yang mempelajari wayang-wayang lemah itu. Ya, wayang lemah karena mungkin seperti yang Pak Sira bilang tadi yang di awal, mungkin dia niat, mungkin ada bisikan dia punya warisan, mungkin di rumahnya punya keropak, dia harus menjalankan swadharmanya itu untuk biar wayangnya tidak rusak, tidak dimakan rayap gitu. Jadi punya suatu keharusan untuk melanjutkan tanggung jawab yang diberikan oleh leluhurnya. Nah, jadi dari perjalanan Pak Sira menjadi seorang dalang di tahun 1988 itu, pada saat itu memang dalangnya masih terbatas. Tapi sekarang banyak sekali. Bahkan di SMK 3 di Kokar dan di ISI dan Pasar banyak mahasiswa pedalangan juga. Ya, bukan dari itu orang masyarakat yang tidak terlahir di akademis juga banyak yang menekuni pewayangan. Ya. Karena mungkin itu dianggap sebagai salah satu bentuk menyamabraya gitu. Misalnya kita tidak bisa, cukup menyamabraya dengan lewat seni, dengan seni pertunjukan wayang, seni topeng dan yang lainnya. Gitu. Iya. Yang terakhir Pak Sira, boleh berikan pesan untuk generasi muda saat ini? Oke, jadi saya berpesan kepada para generasi muda sekarang ini, kalau memang kita itu hidup di Bali, di mana kita sudah terbalut oleh budaya spiritual. Kalau memang ada niat untuk melakukan bukan sebagai dalang dulu ya, sebagai insan seni gitu, jangan ragu. Ya,
Karena ketika kita apapun kita lakukan secara sungguh-sungguh, secara profesional, itu akan akan memberikan kita kontribusi yang besar. Nah, contoh kalau dulu Pak Sijo itu kan tidak tamat SD ya, SR ya. Tapi ketika dia menekuni seni pedalangan, seni topeng, seni macam-macam lah, Kak Sijo itu banyak punya skill. Ternyata lewat seni itu bisa juga menghidupi keluarga. Nah, janganlah menjadi kaya lah, artinya hiduplah keluarganya. Nah, jadi seperti anak-anaknya dulu Pak Peka dulu kan punya anak 10, kan meninggal 4, masih 6. Semua anak-anaknya punya gelar lah, ada yang SSN, itu lewat seni semuanya. Ya, jadi kembali Pak Siro bilang bahwa kita di Bali itu tidak akan terlepas dari seni dan budaya. Nah, apapun nanti konsekuensi pekerjaan kita di luar, walaupun di luar seni, tapi seni itu menjadi harga mati ya, menjadi dasar. Walaupun itu tidak seni pedalangan, seni tari, dan seni karawit dan yang lainnya, itu menjadi harga mati, menjadi dasar kita untuk sebagai bekal nanti. Misalnya siapa tahu Dek Madori nanti keluar negeri, itu umpama kan kita nggak tahu kan, dengan predikat yang apa itu keluar negeri, pasti yang ditanya, Dek dari mana? Dari Bali. Pasti udah dikiraan bisa pintar nari. Pengalaman Pak Siro, dari Bali Pak, pasti bisa nari ya. Pasti itu ya ditanyakan, karena orang luar itu sudah menilai kalau orang Bali itu sudah berbalut dengan seni, sudah istilahnya seni itu sudah menyatu dengan kehidupannya gitu. Ya. Jadi jangan salahkan kalau orang itu ketika melihat orang Bali pasti sudah dikirain bisa menari itu. Makanya Pak Siro wanti-wanti kepada generasi muda sekarang, apapun nanti kerjaannya, konsekuensinya apapun itu, tetap seni itu menjadi seni yang hakiki, seni dasar atau seni pokok yang perlu kita, walaupun tidak menekuni sekali, yang penting kita tahu lah, kita tahu menari agamnya, kita tahu tentang, walaupun tidak melakoni nanti Dek Madori misalnya tidak melakoni sebagai dalang misalnya, tapi kan tahu cerita wayang kan. Jadi kita tahu, kalau wayang ini gini ceritanya. Kalau ada yang menanyakan, walaupun tidak bisa memainkan wayang, tapi minimal kita bisa memberikan pemaparan apa itu wayang. Siapa yang pelaku wayangnya, siapa yang dalang itu apa, kan Dek Madori kan udah bisa menjelaskan seperti itu. Oke. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Siro. Saya sangat senang bisa bertemu dan berbincang dengan Pak Siro. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om. Teman-teman, demikianlah tadi serangkaian wawancara kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk wawasan ataupun pengalaman untuk kita semua. Terima kasih.